Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh berkumpul bersama di baitnya. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala kita, kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu bersama di tempat ini. Ampuni setiap pelanggaran dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami layak memuji dan menyembah Engkau. Kuduskan hati dan pikiran kami. Ambil alih seluruh hati dan pikiran kami, bahkan seluruh isi ruangan ini oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Kita naikkan pujian kita. Banyak yang telah Kau perbuat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
setiap pergumulan kami. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, Kau Maha Tahu. Kau yang menolong setiap kami, membukakan setiap pintu-pintu bagi setiap pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat setiap teman-teman kami yang masih belum sampai di tempat ini. Kami mengantarkan setiap langkah-langkah mereka Tuhan, dan mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami siap bersorak-sorai. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kembali bagi Tuhan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau berkata, suka-suka-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun kami akan lewati bersama-Mu Tuhan, karena Kau sumber kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami. Amin. Kita katakan, dalam hidupku
Terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk memuji dan menyembah, untuk menyenangkan hati. Pagi hari ini Tuhan, seberapapun kami ada, kami mengucap syukur. Roh Kudus mari. Mari Roh Kudus, tahirkan, kuduskan hati dan pikiran perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Roh Kudus. Ampuni kami. Biarlah hari ini kami bisa menyenangkan Tuhan. Kami bisa menyenangkan Roh Kudus di dalam doa dan ucapan syukur kami di hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, mari berbicara Roh Kudus. Tahirkan hati pikiran kami, tahirkan lidah bibir hamba ini yang tidak ada apa-apanya ini. Aku percaya pagi hari ini Roh Kudus bekerja, memenuhi hidup kami, memenuhi ruangan ini dengan karya-karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, beracaralah Roh Kudus, beracaralah Roh Kudus atas pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Efesus dalam Efesus 6 Efesus 6 ayatnya ayat yang ke-8. Efesus 6 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawanan kita seiman. Coba kita baca lagi satu di dalam Matius Matius 13 ayatnya yang ke-8. Matius 13 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarnya. Amin. Hari ini firman Tuhan berkata, kita belajar hari ini tentang buah. Benih yang baik. Benih itu seperti apa? Benih itu harus ditabur, harus ditanam.
Benih itu adalah firman. Benih itu adalah Roh Kudus. Benih yang ada di dalam kehidupan kita adalah benih yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Benih yang sudah di apa itu namanya, kalau beras itu kalau ada dia punya padi, maka dia diongseng-ongseng begini. Sudah dibersihkan. Benih yang ada di dalam kehidupan kita adalah seharusnya adalah benih yang baik. Kenapa? Karena kita sudah dipisahkan dari padi menjadi beras. Kalau kita sudah dipisahkan dari padi menjadi beras, berarti di dalam prosesnya itu harus dilakukan sesuatu yang berat. Sesuatu untuk mengupas dari padi menjadi beras, itu harus ada sesuatu perbuatan yang tidak enak. Amin. Kenapa? Karena tadinya padi harus dirubah menjadi beras untuk supaya bisa kita makan. Berarti di dalam prosesnya, di dalam dia dari padi menjadi beras harus ada penderitaan di dalamnya. Maka firman Tuhan hari ini berkata, sebab barang siapa menabur di dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Kenapa? Seandainya itu tadi padi, tetap aja kalau tidak diproses dia tidak akan pernah menjadi beras. Dia akan tetap padi. Sampai busuk dia akan tetap padi. Dan tidak akan pernah berubah. Karena apa? Dasarnya padi. Kita, firman Tuhan berkata hari ini adalah Tuhan inginkan kita benih yang baik. Benih ini adalah benih yang bisa menuai, yang bisa membuat 1 menjadi 1000. Di dalam Matius tadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Maka judul firman Tuhan hari ini adalah, apakah kita benih yang baik? Apakah kita benih yang, kalau bahasa kerennya itu apa itu? Benih apa yang sekarang ini? Unggul. Apakah kita bibit unggul, benih yang unggul? Di Matius Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kalau kita pergunakan benih ini untuk mendapatkan untuk kita bisa mempergunakan benih yang Tuhan berikan itu untuk melipat kali gandakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Siapa mendengar, melakukan. Tapi akhir-akhir zaman ini, di atas sudah dikatakannya, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Barang siapa menabur di dalam daging, maka ia binasa di dalam dagingnya. Artinya apa? Barang siapa hidup tanpa bibit yang unggul, binasalah ujungnya. Tuhan sudah berkata kepada Adam waktu di Taman Eden. Tuhan berbicara kepada Adam,
kuasailah bumi, namailah semua binatang-binatang ini. Tuhan sudah memberikan kita yang unggul sebenarnya. Tuhan sudah memberikan satu karya yang unggul terhadap tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan sudah berikan itu. Tapi kenapa kita tidak unggul? Kenapa masih banyak orang yang murtad? Kenapa masih banyak orang yang meninggalkan ini? Kenapa orang tidak percaya kepada Yesus? Karena bibit yang unggul, benih yang unggul tadi berubah menjadi benih bibit yang tidak unggul. Kenapa bisa begitu? Karena manusia zaman sekarang menabur dalam daging. Apa arti menabur dalam daging? Menabur di dalam daging adalah keinginan apapun yang saya inginkan, apapun yang saya mau, apapun yang saya perbuat harus berhasil. Itu menabur dalam daging. Pekerjaan saya harus selesai sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Pekerjaan saya harus bisa karena menabur dalam daging. Sesudah anak-anak Adam bercerai-berai, maka orang-orang anak manusia itu ingin mendirikan satu tiang gala-gala yang tinggi. Itu adalah di mana? Di mana mereka mau mendirikan gala-gala yang tinggi? Mereka ingin mendirikan menara Babel karena apa itu namanya apa? Keinginan daging. Karena keinginan daging pasti menyerupai keinginan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan sudah menciptakan anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang unggul. Bibit-bibit unggul Tuhan sudah berikan kepada orang-orang yang percaya. Tapi karena bibit-bibit yang unggul ini tidak ditanam seperti tadi padi tetap padi, maka dia tidak akan pernah berubah. Maka dia tetap padi, tidak bisa menjadi beras. Karena kenapa? Dia tidak mau diproses dalam segala sesuatu. Untuk menjadi beras harus ada proses. Tidak enak di situ, ada persakitan di situ, ada penderitaan di situ. Tapi bibit-bibit unggul ini tidak mau. Maka daripada itu hari ini adalah kita baca di bawahnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu sendiri. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu sendiri. Seperti apa menabur di dalam roh? Arti menabur di dalam roh adalah mau diproses. Prosesnya tadi dari beras, dari padi menjadi beras, itu diproses. Prosesnya kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kita harus memberi tumpangan kepada orang.
Kita harus bisa menolong orang biarpun kita tidak bisa menolong. Karena menolong bukan dalam satu sisi uang saja. Bukan. Banyak cara-cara Tuhan, banyak cara-cara kita bisa menolong orang tanpa dengan uang itu sendiri. Bukan. Bukan dengan uang saja. Dan orang itu juga belum tentu butuh uang. Maka kita harus menabur di dalam roh. Arti menabur di dalam roh adalah berpikiran positif, berkelakuan baik, melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, memberikan firman Tuhan, membawa sukacita dimanapun kita berada, orang merasa nyaman. Itu arti menabur di dalam roh. Sekali lagi, menabur di dalam roh artinya adalah dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, orang nyaman dengan kita. Artinya kenapa? Kalau orang lain nyaman dengan kita, berarti hidup kita sudah dirubah menjadi beras. Hidup kita sudah dirubah menjadi bibit yang unggul. Kalau belum diubah menjadi bibit yang unggul, maka orang tidak suka. Banyak orang yang melepeh zaman sekarang, dilepeh. Kenapa? Karena kita bukan bibit yang unggul. Tuhan ingin kita bibit yang unggul. Benih yang unggul adalah menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan kasih, menghasilkan perbuatan, menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan sukacita dimanapun kita berada. Itulah buah-buah roh. Maka daripada itu mulai hari ini, biarlah kehidupan kita ini dirubah menjadi bibit benih yang unggul. Arti benih yang unggul adalah melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kalau benih yang tidak unggul, dia melakukan keinginan daging dan binasa di dalam dagingnya. Ada 2 poin di situ. Melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Roh Kudus, maka di dalam melakukan kehendak Tuhan atas kehidupan kita, maka kita harus menjadi bibit yang unggul, bibit yang bisa bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Berarti di situ ini adalah benih yang unggul, bukan benih-benih yang tidak unggul. Bibit yang unggul pasti membawa hasil 100%. Kalau tidak bibit yang unggul, maka tidak bisa membawa hasil yang baik. Hari ini firman Tuhan sudah berkata kepada kita tentang perbedaan keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging kita binasa di dalam daging, keinginan roh kita berbuah, berhasil, bertambah. Itu keinginan. Ayat yang ke-9. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika tidak menjadi lemah. Sekali lagi, karena itu jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau kata dunia,
ada batasnya. Ada batasnya. Itu kata dunia. Itu adalah kembali di atas. Barang siapa menabur di dalam daging, dia menuai dalam dagingnya. Di ayat 9, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa? Kalau kita jemu berbuat baik, berarti kita bukan bibit yang unggul. Kalau kita tidak bibit yang unggul, maka tidak akan bisa kita berbuat baik kepada orang. Tapi kalau kita kita sudah diproses dan kita mau di dalam proses itu, maka kita bisa menjadi bibit yang unggul. Maka kita bisa tidak bosan-bosannya melakukan yang baik, melakukan pekerjaan, biarpun itu bukan pekerjaan kita, tapi kita lakukan. Karena saya adalah bibit yang unggul di mata Tuhan. Semua pekerjaan yang kita lakukan bukan untuk orang, tapi merasa kita dihargai Tuhan karena saya adalah bibit yang unggul di hadapan Tuhan. Tapi kalau di hadapan manusia tidak usah ada harganya. Tapi biarlah Tuhan yang menilai. Jangan manusia yang menilai perbuatan kita, tapi Tuhan yang menilai. Itulah bibit yang unggul. Apa perbedaan bibit yang unggul dengan tidak unggul? Kalau bibit yang tidak unggul dia ingin, ini saya. Semua orang ingin dihargai. Semua orang ingin dihargai. Di bawah kolong langit ini tidak ada manusia yang tidak ingin dihargai. Siapapun dia. Menuai dalam daging, engkau akan binasa di dalam daging. Itulah yang terjadi di dalam konteks ini. Oh aku, kalau bukan karena aku. Tapi di dalam keinginan roh, tidak usah meninggikan diri. Tidak usah menilai dirimu. Biarlah penghakiman itu datangnya dari Tuhan. Wow. Maka dari itu jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Arti jemu itu apa sih? Tidak pernah berhenti. Tidak pernah bosan. Bagaimana sekalipun kondisi yang kita hadapi, kita tidak pernah merasa gua aja susah sekarang, lu lagi ngapain sih? Gak ada seperti itu. Kalau kita benih yang bibit yang unggul, maka tidak pernah ada perkataan lu ganggu melulu. Tidak ada itu. Karena sudah diproses di dalam benih yang unggul. Benih yang unggul selalu memberi yang terbaik. Amin. Terbukti di sini. Benih yang baik pasti berbuah hasil 160-30 kali lipat. Maka berbuatlah segala sesuatu yang kita lakukan, alaskan itu di dalam nama Yesus. Dan aku kerjakan ini karena aku mengasihi Tuhan. Kalau kita beralaskan firman itu, maka segala pekerjaan, biarpun itu nyapu, biarpun itu nyuci, biarpun itu seperti pekerjaan kuli, di mata manusia tidak ada harganya. Tapi di mata Tuhan, kita menjadi bibit yang unggul. Karena kenapa? Karena kita tidak bersungut-sungut. Karena di sini janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Arti berbuat itu melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Halo?
melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tidak jemu-jemu. Kalau melakukan yang baik-baik saja menuai dalam daging. Yang menjadi masalah kalau kita tidak suka dan itu harus dilakukan, itulah yang menjadi repot. Tapi puji Tuhan hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, bibit-bibit yang unggul harus tahu firman Tuhan ini. Harus mengerti firman Tuhan ini. Harus bisa melakukan firman ini. Karena kenapa? Disitulah perbedaannya antara bibit yang unggul dengan bibit yang tidak unggul. Kalau bibit yang unggul maka melakukan segala pekerjaan itu dengan ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dalam pekerjaan yang tidak menyenangkan hati, katakan Yesus baik. Kalau tidak, berarti kita bukan bibit yang unggul. Kita lanjut sedikit lagi. Kita akan menuai, jika kita tidak jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, maka kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Makanya kalau kita tidak jemu-jemu memberi, melakukan, berbuat kepada orang, melakukan, berbuat kepada orang, berkata-kata dengan pikiran yang positif, membangun orang, maka kita akan menuai. Kita akan menuai 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Amin. Asal disinilah artinya banyak orang yang tidak bisa bertahan, tidak mampu bertahan. Maka di sini dia berkata, kalau kamu tidak lemah. Kalau lemah bagaimana? Tidak akan pernah. Karena berarti di sini bukan bibit yang unggul. Berarti di sini bibit yang biasa-biasa saja, bibit yang belum diproses dari padi menjadi beras. Maka di sini yang di bawah ini, kalau kita sudah diproses menjadi bibit yang unggul, maka ini tidak pernah ada lagi. Ini ditutup. Ini berlaku bagi orang yang bibit yang tidak unggul. Haleluya. Mari kita belajar mulai hari ini, membuat satu komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ingin menjadi bibit yang unggul di hadapan-Mu. Di bumi aku ingin menjadi bibit yang unggul. Di surga aku menjadi bibit yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ada dua perbuatan di sini. Di bumi menyenangkan Tuhan dengan perbuatan, dengan sikap, dengan kata-kata, dengan perilaku yang baik. Itu berarti dia punya sifat bibit yang unggul. Di surga menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, dan itulah tujuan hidup kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, bukan di bumi. Di bumi harus menjadi bibit yang unggul,
Supaya apa? Dari perbuatan, dari perkataan, dari pola pikir kita, orang percaya kepada Yesus. Bonus daripada tidak jemu-jemu kita kepada membantu, memberi, melakukan seperti apa yang orang mau kepada kita, tidak jemu-jemu, bonusnya surga mulia. Siapa yang bisa masuk surga yang mulia? Harus berbibit unggul yang sudah tahan proses. Kalau tidak tahan proses, tidak akan pernah bisa menjadi bibit yang unggul. Harus menjadi bibit yang unggul, harus menjadi bibit yang unggul, harus menjadi bibit yang unggul, baru bisa kita mendapatkan upah 160 30 kali lipat. Yang terakhir, ayat yang 19, ayat yang 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawanan seiman. Memberi tumpangan, saling tolong menolong, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kasih, Galatia, kasih karunia, kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kasih yang harus kita sebarkan bagi orang. Kalau kita tidak mau menyebarkan kasih yang Tuhan berikan itu kepada kita, maka Matius tadi tidak akan pernah kita bisa mendapatkan 100 kali lipat. Maka kasih yang Tuhan berikan, maka kasih yang tidak kita sebarkan kepada orang, maka upahnya tidak ada di situ. Kalau kita menyebarkan kasih kepada orang, kalau kita mempraktekkan kasih kepada orang, kalau kita berbuat kasih kepada orang, maka hasil daripada kasih itu yang sesungguhnya daripada Tuhan, Tuhan berikan kita. Ayat yang di Matius tadi, karena tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang diucapkan orang bukan. Oh, 13. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Benih yang seperti tadi saya katakan, benih kalau tidak unggul, dia tidak akan bisa berbuah. Benih bibit unggullah yang menghasilkan buah. Karena kalau tidak dia bibit unggul, maka dia tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Maka hari ini, jadikanlah hidup kita, jadikanlah perkataan kita, jadikanlah perbuatan kita menjadi bibit-bibit unggul di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi kalau di dalam nama Yesus Kristus, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itulah hasil di dunia. Di dunia saja Tuhan bisa berikan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Di dunia, apalagi di surga, 1000 kali lipat. Kenapa? Emas murni. Di bumi aja Tuhan berikan yang terbaik buat kita, apalagi di surga.
Silakan Dim. Jadikanlah diri kita menjadi bibit-bibit yang unggul, yang bisa menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk tetap boleh terus tetap percaya akan setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami boleh menjadi bibit-bibit yang baik, benih-benih yang baik, yang memiliki dasar yang kuat atas kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak mudah kami digoyahkan oleh setiap pengaruh dunia ini Tuhan. Tapi biarlah kami tetap terus berdiri kokoh di atas setiap kebenaran firman Tuhan sampai pada kesudahannya. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dalam kesehatan, berikan umur yang panjang, tambahkan hikmat marifat-Mu, dan digenapilah setiap janji-janji firman-Mu Tuhan dalam kehidupan beliau. Dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, janji-Mu terjadi tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Biar kami boleh tetap terus bertumbuh Tuhan, dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis yang bisa dinikmati setiap orang yang berada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan kami yang memberi maupun yang tidak bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan tangan kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Di dalam nama-Mu kami siap memberi haleluya. Amin. Sambil katong persembahan di jalan ini, kita menaikkan pujian kita. Katakan, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Doa sampai kepada petugas. Ku tetap percaya. Satukan hati kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan dan berdoa saat ini buat negara Indonesia Tuhan. Biarlah bertambah jumlah orang yang percaya hari ini kepada-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus yang menjamah melawat saudara-saudari kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur, terus berdoa Tuhan kepada-Mu untuk bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia ini Tuhan Yesus, di mana pemerintahannya Tuhan, dari pusat sampai daerah takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden serta jajarannya,
Biarlah Tuhan Engkau anugerahi terus integritas, ya di atas ya, tidak di atas tidak, dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan terciptalah Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, menegur kami, menasihati kami, memberkati kami sekalian. Kami bersyukur, biar kami rela hati Tuhan untuk diproses, supaya kami menghasilkan benih unggul Tuhan, yaitu menabur di dalam roh, maka Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Kau pakai terus Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Rahasia-rahasia Engkau singkapkan Tuhan, untuk boleh dibagi di gereja ini, dibagi orang Tuhan. Maka banyak orang Tuhan mendengar berita sukacita Injil yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati yang dikerjakan tangan kiri kanan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Juga kami berdoa untuk istrinya Tuhan. Tuhan memberkati, biar terus menjadi tiang doa untuk Tuhan, keluarganya, untuk pelayanan di gereja ini. Juga Tuhan memberkati kesehatan istri gembala di tempat ini Tuhan, dan juga memberkati anak-anak cucu mantu. Apapun dikerjakan tangan kiri kanan mereka, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami Tuhan, di mana kami tinggal, kota Depok Tuhan. Dan pemerintahan yang ada saat ini, biarlah senantiasa roh takut Tuhan ada atas pemerintahan di kota Depok ini. Biar kota Depok ini Tuhan Yesus, ada kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Maka kami berdoa Tuhan, kami bersyukur dan terus berdoa untuk umat Israel, umat pilihan Tuhan. Biar semua umat ini Tuhan, bukan hanya sebagian tapi banyak Tuhan, untuk boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus, dan percaya bahwa Engkau adalah juru selamat dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan berkat untuk Israel Tuhan, umat pilihan-Mu ini, salam atas Israel dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ini doa kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, maka terimalah berkat yang daripada surga. Arahkan kedua tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau diberkati. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas kehidupanmu, dan keluargamu dijaga, dipelihara Tuhan. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tangan kiri, tangan kananmu membawa berkat bagi keluargamu 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Selamat dari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.